warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar semuanya, salam kenal. Saya Jadu Budi Damar Sakti, absen 17 dari kelas 9H SMP Negeri 2 Klaten. Bisa dipanggil dengan Budi dan saya sebagai host di sini. Dan narasumber saya Dito Razan Priyono, nomor absen 14, kelas 9H SMP Negeri 2 Klaten. Saya akrab dipanggil Dito ya. Oke, langsung aja ke intinya nih Mas Dito. Jadi di podcast kali ini kita berdua akan membahas mengenai sistem kekerabatan, yaitu matrilineal dan patrilineal. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Jadi kalau menurut Mas Dito sendiri, apa sih itu matrilineal dengan patrilineal? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan matrilineal dulu ya. Oke. Matrilineal itu sistem kekerabatan melalui garis ibu. Nah, sedangkan kalau patrilineal itu kebalikannya, sistem kekerabatan melalui garis ayah. Ya, oke. Jadi perbedaannya itu cuma dari ayah dan ibu. Ya. Oke, siap. Jadi, oke, langsung lanjut. Kalau menurut Mas Dito, kenapa harus ada pembeda? Jadi maksud saya itu asal usulnya itu gimana? Ada matrilineal sama patrilineal gitu. Sebenarnya sih untuk asal usulnya agak kompleks ya, soalnya terdiri dari beberapa faktor. Faktor yang pertama itu ada faktor ekonomi. Nah, contohnya aja nih, masyarakat agraris, di mana pekerjaannya itu kan petani ya. Jadi perempuan lebih dominan dalam mencari nafkah. Nah, oleh karena itu sistem kekerabatan matrilineal menjadi lebih mendukung. Oke, dominan. Ya, oke. Kalau mungkin ada alasan lain apa? Mungkin dari politik ya. Contohnya aja di masyarakat yang menggunakan sistem politik matriarkal. Nah, kalau matriarkal itu sistem politik di mana perempuan yang memiliki kekuasaan atas politik tersebut. Oh ya, oke, paham. Nah, dari situ kita dapat mengetahui jika sistem kekerabatan matrilineal menjadi lebih dominan atau mendukung. Oke, siap. Oke, kalau begitu dari Indonesia sendiri, mungkin Mas Dito bisa menyebutkan contoh-contohnya wilayah di Indonesia yang matrilineal sama patrilineal apa tuh? Setahu saya sih cuma ada 2 di Indonesia. Oh, yang pertama itu suku Semendo. Nah, yang kedua ada dari suku Minangkabau. Apa itu? Yang matrilineal. Oh, yang matrilineal. Oke. Nah, kalau yang dari patrilineal itu ada dari Jawa dan Bali. Oke. Nah, mungkin ada yang jauh juga dari Batak. Gitu ya. Oke, siap. Nah, kalau misalnya mungkin dari Jawa sendiri atau mungkin dari yang lain juga, sebenarnya sistem kekerabatan seperti ini itu wajib diterapkan atau enggak sih? Atau sebenarnya juga nggak apa-apa gitu? Sebenarnya sih untuk jawabannya pertanyaan yang tadi itu belum mutlak atau belum pasti ya. Tapi umumnya itu wajib sih. Soalnya kan di suatu masyarakat menjadikan sistem kekerabatan itu menjadi struktur sosial. Oh iya, oke. Nah, tapi seiring jalannya modernisasi, sistem kekerabatan itu menjadi terlupakan. Oh, jadi maksudnya ada yang menganggap penting juga, ada yang juga enggak. Karena ada modernisasi yang apa ya, jadi bilang pandangan generasi sekarang dengan generasi terdahulu itu beda gitu ya maksudnya. Ya, bisa dibilang. Oke, paham. Jadi ada yang enggak. Oke, kalau gitu, kalau misalnya ada yang menganggap dari kubu yang penting nih, anggap aja. Kalau misalnya kita tidak melakukan seperti itu, apakah ada konsekuensi yang terjadi pada diri kita? Seharusnya sih ada ya. Misal nanti kita bisa dijauhkan dari lingkungan mereka. Nah, kita dikucilkan lah gitu. Ya nggak usah asik gitu ya. Jadi kayak ada acara kayak pernikahan kita jadi nggak diundang. Karena kita nggak ikutin adat istiadat mereka kan. Nah, tapi di suatu suku juga ada yang membuat hukum adat istiadat karena tidak mengikuti adat istiadat itu. Ya, ikuti sistem kekerabatan itu ya. Oke. Tapi nah, tiba-tiba di benak gue apa ya, terlintas pertanyaan. Kalau nih misalnya ya, ayahnya dari Jawa, patrilineal, dan ibunya dari Minangkabau, matrilineal. Nah, kalau mereka berdua menikah dan punya anak, anaknya itu ikut ayahnya patrilineal atau ikut ibunya yang matrilineal? Untuk pertanyaan tadi sih gue juga belum terlalu mendalam. Tapi gue juga udah pernah baca di suatu artikel sih. Ya itu tergantung ke keluarganya lagi. Dia mau tinggal di Jawa ikut ayahnya atau ke Minangkabau ikut ibunya. Nah, kalau dia ikut ke Minangkabau ya dia ikut
adat istiadatnya orang Minangkabau. Kalau yang matrilineal, Ya, dia di Jawa kayaknya yang matrilineal. betul sekali. Tapi kalau misalnya eh ayah dari Jawa, ibunya dari Bali, punya anak dan tinggalnya sekarang di Minangkabau, itu gimana tuh? Ikutnya patrilineal atau matrilineal atau gimana? Mungkin mereka nanti akan berkompromi ya sesuai dengan Iya. keputusan mereka, atau ya mungkin bisa dicampur Campur gitu. Ya. bisa gitu. Oh iya. Jadi nanti kan kalau misal ikut patrilineal kan Iya. apa tuh namanya? Warisan. Ya, Jadi warisan. lebih banyak anak laki-laki kan harus. Mm-mm. Nah, kalau matrilineal kan berlawanan, harusnya anak perempuan yang dapat warisan lebih banyak. Iya. Nah, harusnya kan mereka bisa mencampur aja, jadi sama rata Sama gitu. rata, antara seimbang. laki-laki Itu perempuan. mah Nah, bagus gitu. dong. Ya bisa dibilang. Iya, oke. Waduh, iya sih. Gue jadi belajar banyak nih dari podcast kali ini. Yaudah, mungkin segitu aja sih buatnya itu ya. Makasih ya. Sama-sama ya. Oke, siap. Ya. Jadi, oke, saya langsung tutup aja podcast hari ini. Yaudah, mungkin segitu aja podcast kita berdua dengan Mas Dito mengenai sistem kekerabatan yaitu matrilineal dengan patrilineal. Mohon maaf jika ada salah kata, salah apapun karena saya juga bukan Deddy Kobuser dan saya hanya melaksanakan tugas sekolah saya. Terima kasih yang sudah mendengar sampai akhir. Saya izin mengundurkan diri. Saya ucapkan selamat tinggal. Bye.